dosen Dr. Bakhtiar SPD MPD dan teman-teman saya yang semoga senantiasa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pancasila ialah landasan dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki lambang burung Garuda dengan 5 perisai dengan makna yang berbeda-beda. Hal tersebut sangat mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Maka dari itu, saya Eka Mustika Putri beserta teman-teman kelompok saya akan membahas mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang sangat kaya dan penuh tantangan. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang terakhir, ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu, agar kita tahu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, mari kita simak penjelasan dari saudara kita Rifat Lingga Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifat Lingga Putra. NIM saya 220209502161. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Kabutinggi dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Regimen Leningrad dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah penduduk termasuk Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah teman-teman penjelasan mengenai konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tentang materi kita yang kedua, yaitu mengenai alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari saudari kita Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh saudara Ahmad Rifat Lingga Putra. Materi selanjutnya yaitu mengenai menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia.
Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasa sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasa tentang pemerintahan di Indonesia. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu-Buddha, Islam, Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara, konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan filsuf fikih bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan holges atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa, bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita telah mengetahui alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak lagi pada sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari saudara kita Juandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Masuk ke materi kita yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimasukkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sedang acara tersebut. Kita masuk ke materi kita yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi kita yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Itulah tadi teman-teman penjelasan singkat mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari konsep urgensi Pancasila, alasan diperlukannya Pancasila, dan sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita ya teman-teman. Akhir kata, Bung Karno pernah berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam diri kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara indah." Saya Eka Mustika Putri dan mewakili teman-teman dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, karena lebih baik diungkapkan daripada dipendam. Baiklah teman-teman, untuk penanya pertama saya persilahkan kepada Saudari April. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nirmala S, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan bangsa Indonesia itu sendiri. Apa sajakah hal tersebut? Apa sajakah alasan kenapa perlu wawasan Nusantara ini dibelakangi oleh latar belakang sejarah? Baik, terima kasih. Apakah masih kurang jelas pertanyaannya, moderator? Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita tulis saja pertanyaannya di room chat. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke penanya kedua. Saya persilahkan kepada Saudari Anajmi Rauf. Terima kasih atas yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anajmi Rauf dari kelompok 6 ingin bertanya, apa saja sih perubahan yang terjadi sebelum adanya Pancasila? Oke, baik, terima kasih Saudari Anajmi Rauf. Mungkin pertanyaannya kami rampung terlebih dahulu untuk 5 pertanyaan yang teman-teman berikan. Untuk penanya ketiga, saya persilahkan kepada Saudara Alamsyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kelompok 3, sorry. Bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat kepada Saudara Ovilar Febrian. Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ovilar Febrian dari kelompok 6. Saya akan bertanya, apakah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia masih relevan dan mampu mengatasi tantangan zaman modern seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial politik? Baik, terima kasih Saudara Ovilar. Selanjutnya untuk penanya terakhir yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin kelompok 4 saya ingin bertanya. Iya, saya persilahkan. Tadi kan dibahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana tokoh-tokoh politik memandang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa? Oke, baik, terima kasih atas teman-teman yang telah bertanya dari masing-masing kelompok 2 sampai kelompok 6. Untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami diskusikan terlebih dahulu oleh kelompok kami. Terima kasih. A few moments later. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan pertama dari Saudara Nur Alamsyah akan dijawab oleh Saudari kita Novita Sari. Saya persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nur Alamsyah, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan Pancasila yaitu dengan cara menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia,
mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan bertingkah laku dengan baik dengan sesama manusia. Demikian jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Novitasari atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Saudara Nur Alamsyah, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ada yang kurang jelas dari jawaban saudari kita Novitasari? Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih Saudara Nur Alamsyah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari saudara kita Ahmad Lutfi. Untuk itu saya persilakan kepada Saudari Novitasari untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita Ahmad Lutfi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Lutfi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tokoh-tokoh politik memandang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa? Dalam bidang politik, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak seorang untuk berpolitik dan bisa menghormati perbedaan dalam beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan warga negara yang berkeinginan untuk terjun ke dunia politik yang bersifat kemanusiaan dan bermartabat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu di mana politik harus memandang perbedaan dari segi suku, ras, etnis maupun agama, yaitu menghindari terjadinya perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu di mana politik harus bisa melahirkan seorang pemimpin yang bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu di mana politik bisa memberikan keadilan yang merata bagi rakyat Indonesia. Demikian jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya Saudari Novitasari. Kepada Saudara Ahmad Lutfi, apakah jawaban yang diberikan Novitasari sudah jelas atau ada yang ingin ditanggapi? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Novitasari. Jawabannya saya terima. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Ovilar Pabrian, akan dijawab oleh saudara kita Juandi. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juandi dari perwakilan kelompok 1. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Ovilar Pabrian dari kelompok 10. Pertanyaannya yaitu, apakah Pancasila sebagai ideologi negara masih relevan dan mampu mengatasi tantangan zaman modern seperti globalisasi, teknologi, dan sosial politik? Pancasila masih relevan sebagai ideologi negara karena Pancasila bukan sebuah ideologi. Konsep ideologi terbuka pada Pancasila tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi pada era globalisasi. Dengan masuknya segala aspek yang berasal dari berbagai dunia, Pancasila yang bersifat idealistis, dinamis, realistis, dan normatif mencerminkan keterbukaan Pancasila tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang sudah ada. Sebagai dasar negara, Pancasila menyatukan pemikiran dan masyarakat dari berbagai suku bangsa. Di tengah era globalisasi, masuknya pengaruh negatif tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Pancasila menjadi penyaring nilai-nilai dan budaya yang masuk ke Indonesia. Keterbukaan Pancasila bertujuan sebagai pemersatu bangsa Indonesia untuk terus berkembang tanpa tertinggal oleh kemajuan negara lain. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam menjalankan cita-cita luhur dan sebagai manusia yang memiliki moral. Bahkan, kelima sila Pancasila bersifat universal. Karena Pancasila mengutamakan perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan yang merupakan cita-cita dunia tanpa memandang suku, agama, dan warna kulit. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Juandi atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Saudara Ovilar Pabrian, apakah sudah jelas? Ya. Baiklah, kalau sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari saudari kita Aprilianti Nirmala S yang akan dijawab oleh saudari kita Novitasari. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aprilia Nirmala S, perwakilan dari kelompok 2.
Pertanyaannya yaitu, alasan mengapa perlu mengetahui tentang sumber historis politik pendidikan Pancasila dan mengapa harus dilatar belakangi oleh sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk memahami Pancasila sebagaimana yang dimaksud oleh para pendiri bangsa, diperlukan pendekatan historis. Pendekatan historis akan membawa pada situasi di mana Pancasila tidak sekedar diterima sebagai barang jadi, tetapi merupakan hasil dari suatu proses pergulatan pemikiran yang cukup panjang. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, dan agama. Demikian jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Novitasari atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Saudari Aprilianti, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, kalau begitu kita masuk saja ke pertanyaan yang terakhir dari saudari kita Anajmi Rauf yang akan dijawab oleh saudara kita Juwandi. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anajmi Rauf, perwakilan dari kelompok 6. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi sebelum adanya pengesahan Pancasila? Perubahannya yang pertama yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, panitia yang beranggotakan 9 orang berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu yang pertama Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulan beliau yaitu 1. Paham persatuan, 2. Berhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa. Selanjutnya, tokoh yang mengusulkan Pancasila yaitu Mr. Muhammad Yamin. Adapun usulan beliau yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Adapun usulan beliau yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan berkebudayaan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Juwandi atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Saudari Anajmi Rauf, apakah jawaban diterima atau ada yang ingin ditanggapi? Ataukah ada yang kurang jelas dari jawaban yang telah diberikan? Silakan. Ya, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Saudari Anajmi Rauf. Baiklah teman-teman, berakhir sudah diskusi kita pada siang hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan nilai kehidupan paling baik. Kenapa? Karena Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dan tentu kita semua berharap dalam penerapan Pancasila pada saat sekarang ini sampai nanti
kita saling menghargai dan menghormati sesama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengakui hak dan kewajiban, dan kesamaan derajat sesama manusia, serta tidak membeda-bedakan antar suku, ras, agama, dan budaya. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi dari kami. Marilah kita tepuk tangan. Oke baik, saya Eka Mustika Putri mewakili teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kelompok 1 yang telah merampungkan.